Hari ini kami kelompok kedua akan membahas tentang DI-TII, pemberontakan DI-TII. NII atau Negara Islam Indonesia adalah negara dengan dasar syariat Islam yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. NII dikenal juga sebagai Darul Islam atau DII yang diproklamasikan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat 7 Agustus 1949. Dalam proklamasinya, Kartosuwiryo dengan tegas menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Konsep negara bentukan Kartosuwiryo ini tentunya berbeda dengan konsep negara Indonesia yang telah diproklamasikan berdasarkan Pancasilanya. NII tidak menghendaki ideologi lain selain pengakuan syariat Islam. Kartosuwiryo akhirnya membentuk kesatuan tentara yang disebut Tentara Islam Indonesia atau yang disebut TII. Tentara Islam Indonesia ini terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabila yang sudah ada sejak zaman kependudukan Jepang. Dengan terbentuknya Tentara Islam Indonesia, Kartosuwiryo dengan leluasa melancarkan berbagai aksi propaganda seputar negara Islam Indonesianya maupun aksi-aksi teror di sekitar Jawa Barat. Pertanyaannya, kemanakah TNI Ketua Tentara Islam Indonesia ini melancarkan segala macam aksinya? Setelah perjanjian Renville 1947, TNI diharuskan meninggalkan Jawa Barat. Kemudian, divisi Siliwangi yang berkuasa di Jawa Barat harus menepi hingga ke Jawa Tengah, sehingga membuat wilayah Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan militer. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia dan menyebarkan pengaruh NII di sekitar Jawa Barat. TII banyak melakukan aksi teror terhadap warga yang anti DI-TII. Banyak juga warga yang dibunuh oleh TII ini. Kekuatan TII di tahun 1950 semakin meningkat, bahkan hampir setara dengan Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya terjadi bentrokan antara TNI dan DI-TII. Selama peperangan, pasukan DI-TII banyak bergerilya di sekitar hutan-hutan Jawa Barat. Bentrokan antara TNI dan DI-TII berjalan sengit dan berdampak sangat buruk bagi rakyat Jawa Barat. Persatuan gerilya Kahar Muzakar ini kemudian bergerilya ke hutan-hutan. Kelihayan mereka dalam bergerilya sangat menyulitkan Tentara Nasional Indonesia dalam penumpasannya. Di Serambi Mekah Aceh juga terjadi pemberontakan DI-TII. Dimulai pada 20 September 1953 dengan pernyataan berdirinya proklamasi NII oleh Daud Bereh. Dalam proklamasi tersebut, Daud Bereh menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari NII. Hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan mayoritas rakyat Aceh terhadap penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi daerah setingkat keresidenan di bawah naungan Provinsi Sumatera Utara. Daud Bereh bukan orang sembarangan. Ia adalah tokoh terkemuka Aceh. Beliau adalah gubernur militer Aceh yang juga menjadi ulama yang terpandang di Aceh. Rasa kekecewaannya terhadap sikap pemerintah RI yang membuat Daud Bereh memimpin Aceh untuk melakukan pemberontakan dan melepaskan diri dari NKRI. Dan akhirnya bergabung dengan NII Kartosuwiryo karena kesamaan visi. Meluasnya pemberontakan DI-TII membuat pemerintah Republik Indonesia cukup dibuat pusing. Akhirnya, pemerintah melakukan berbagai operasi militer untuk menumpas DI-TII di berbagai daerah. Dalam aksinya, TII banyak melakukan perampasan harta benda milik warga guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selama bergerilya. Hal ini tentunya membuat dukungan rakyat terhadap NII Kartosuwiryo berkurang. Mayoritas warga Jawa Barat memilih untuk mendukung Republik Indonesia dan membantu TNI untuk menumpas pemberontakan DI-TII. Pemberontakan serupa juga terjadi di 4 daerah lainnya, di Jawa Tengah misalnya. Komandan Amir Fattah menyatakan bergabung dengan NII Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949.
Kekosongan kekuasaan militer di daerah Brebes, Tegal, dan Kebumen membuat tentara TNI Amir Fatah leluasa melancarkan aksi propagandanya. Pemberontakan TNI juga meluas hingga Kalimantan Selatan. Pemimpinnya adalah Ibnu Hajar yang sebelumnya mendirikan Kesatuan Rakyat yang tertindas. Ibnu Hajar sebenarnya adalah mantan Letnan II TNI Angkatan Laut bersama rekan-rekannya mendirikan KRYT karena kecewaan penataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kalimantan Selatan pasca kemerdekaan. Dengan cepat, kesatuan yang dibentuk oleh Ibnu Hajar menjadi besar dan melakukan aksi penyerangan terhadap TNI. Ibnu Hajar menyatakan bergabung dengan NII Kartosuriryo tepatnya pada Oktober 1950. Di Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Musakar. Pemberontakan ini diawali dengan penolakan pemerintah terhadap maksudnya kesatuan gerilya yang dipimpin oleh Kahar Musakar ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, hal ini menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Kahar Musakar. Menurut Kahar Musakar dan rekan-rekannya, mereka telah berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya Kahar memilih cara memberontak pada pemerintah dan memutuskan bergabung dengan Kartosuriryo pada Agustus 1953. Kesimpulannya adalah, kejadian DITII ini terjadi karena adanya kekecewaan dari setiap daerah yang menimbulkan kekacauan. Namun bila kita lihat dari sisi kebaikannya, kita tahu bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita duga, Ia dapat merubah dan dapat memperbaikinya lagi. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus saling bersatu dan menjaga solidaritas kita agar kita dapat menyatukan NKRI ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah. Sekian dari kelompok 2, kami izin pamit, terima kasih.